Namanya Dandi, pekerjaannya sutradara. Kuliah di Institut Seni masih jauh dari lulus. Dia telah memenangkan beberapa kompetisi film pendek prestisius level internasional yang membuat namanya mulai dikenal oleh produser-produser. Masih kuliah, tawaran film besar pertama datang. Tidak tanggung-tanggung dengan budget melimpah, pemain kelas A, remake film lawas. Dia menggarapnya dengan baik. Film itu double sukses. Sukses di penjualan jutaan penonton, sukses di berbagai penghargaan. Maka dimulailah petualangannya di dunia film komersial. Saking sibuknya, dia drop out kuliah. Tapi, buat apa lagi ijazah? Dandi sutradara muda penuh potensi. Dandi siap menaklukkan Hollywood. Demikian berita-berita entertainment menulis namanya. Nasib 5 tahun sejak film pertamanya rilis, kemudi hidupnya mulai berputar arah. Industri film tidak seindah yang dia bayangkan. Dandi terlalu idealis. Tepatnya, dia adalah pekerja seni super idealis. Lupa jika industri film adalah bisnis. Tidak selalu film yang baik akan laku. Tidak selalu film bermutu akan sukses. Produser sejatinya hanya mengikuti selera pasar. Film horor, film hantu membuat penonton jejeritan adalah favorit. Film percintaan remaja yang kosong dan hambar isinya, sepanjang dipenuhi wajah-wajah pemeran tampan dan cantik yang sedang viral di media sosial, laku film-film idealis nanti dulu. Dandi mulai bertengkar dengan produser setelah 2 film berikutnya gagal. Juga film ketiga dan keempat. Produser mulai memaksanya membuat film-film horor, sementara dia hanya mau membuat film-film tentang keresahan sosial. Bagaimana pocong atau kesaksian kubur atau ustadz-ustadz yang mendadak komat kamit di depan kuntilanak akan menyampaikan kritik sosial. Saat Dandi terus berusaha bergerak dengan prinsipnya, rekan-rekannya sejak lama tumbang, mengalah, mulai membuat film horor dan receh lainnya. Mengklaim jika itu tetap film berkualitas horor yang berbeda, padahal sama saja, hanya mencari cuan-cuan di bisnis film. Termasuk rekan-rekannya saat kuliah, teman-teman satu kru, kolega, sutradara lain. Tinggallah dia sendirian, berusaha menggarap film sesuai idealismenya. Film yang saat dirilis hanya bertahan 2-3 hari saja di bioskop, langsung diturunkan, diganti Perawan Jumat Kliwon. Saat dia merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan di dunia film komersial, Dandi memutar haluan. Dia mencemplungkan hidupnya sebagai aktivis lingkungan. Sebagai sutradara, dia punya cara efektif menyampaikan isu-isu tersebut. Dia berkeliling negeri merekam banyak hal. Mulailah akun media sosialnya aktif merilis video-video tentang lingkungan hidup. Membuat film-film pendek dokumenter, memutarnya di berbagai sekolah, komunitas, kampus-kampus. Namanya kembali dikenal, bukan sebagai sutradara film horor, melainkan sebagai aktivis yang kritis dan lantang bersuara. Selamat malam semua, Dandi menyapa. Selamat malam si sutradara, akhirnya kau datang juga kawan. Maaf, aku telat sekali, ada banyak drama hari ini. 5 orang di warung kopi itu bersalaman menepuk-nepuk pundak. Kau tidak hendak bilang jika saksi besok ada masalah kan? Itu sih aman, aku sudah mengantarnya penginapan sejak pukul 8 tadi. Syukurlah. Tapi dia sumber drama itu membuatku sibuk hingga tengah malam. Oh iya, apa yang terjadi? Dia meminta pakaian khusus untuk besok, warna yang sesuai maunya, juga modelnya. Astaga, aku bolak-balik ke mall mencari bajunya, tidak suka. Dia menyuruhku mencari lagi, kurang cocok, dia minta ganti. Padahal toko-toko sudah tutup. Aku berusaha membujuknya, dia ngotot bilang mau tampil cantik besok pagi. Atau dia tidak mau jadi saksi. Aku terpaksa menghubungi kenalan lama yang mengurus wardrobe. Akhirnya dapat yang dia mau, dan dia mengusap wajah. Bahkan artis ternama kalah mengesalkan dibandingkan dia.
Rekan yang lain saling tatap, lantas tertawa pelan. Faham. Mereka sudah tahu saksi mereka besok unik sekali. Berbeda dengan Pak Ahmad yang harus dibujuk habis-habisan. Yang satu ini penuh semangat, datang dari jauh, entah apa yang akan terjadi besok di ruang sidang. Bahkan Hotma Cornelius boleh jadi tidak akan mendukanya. Esok harinya sidang berikutnya pukul 8 pagi. Lobi gedung tempat sidang berlangsung telah dipadati para pemburu berita yang segera merangsek saat mobil Hotma Cornelius tiba. Tapi pagi itu, pengacara top itu punya pesaing. Saat dia tersenyum lebar keluar dari mobil, menyapa para wartawan, mobil berikutnya merapat ke lobi. Saksi dari pihak penggugat turun ditemani 2 aktivis dan Dandi, si sutradara. Wartawan mungkin bosan mendengar Hotma Cornelius hanya sibuk bilang sidang tertutup, no comment, klienku akan menang. Persis melihat saksi dari pihak penggugat, mereka balik arah. Sejak kemarin mereka haus informasi, akhirnya salah satu saksi terlihat. 2 aktivis dan Dandi membawa mereka melewati kerumunan. Itu disengaja oleh mereka, tidak menggunakan pintu belakang untuk menghindari wartawan. Saksi mereka kali ini bukan Pak Ahmad, biarkan saja menerobos wartawan. Saksi mereka justru menyukai keramaian. Kalian pernah kenal seorang ibu-ibu atau tepatnya nenek-nenek yang lincah sekali? Lincah, maksudnya mulutnya nerocos, bicara asal jiplak dengan tampilan meriah, mencolok, menyukai warna ngejreng, berdandan tebal. Itulah saksi mereka pagi ini. Apakah ibu adalah saksi hari ini? Wartawan bertanya. Mereka berebut. Iya, salah satu aktivis menjawab lebih dulu. Tapi saksi kami tidak bisa bicara di depan wartawan. Sidang bersifat tertutup. Ah, kenapa harus ditutup? Ibu-ibu itu menimpali. Ibu-ibu suka kok buka-bukaan. Wartawan tertawa. Ini yang mereka tunggu-tunggu. Ibu akan bersaksi. Lokasi tambang yang mana? Wartawan menyambar. Jangan bertanya substansi. Namanya siapa, Bu? Wartawan lain menambahkan, mereka jelas awam dengan saksi ini. Tidak sempat riset sebelumnya. Namaku Siti. Siti yang cantik sekali. Ibu-ibu itu bergaya, tersenyum lebar dengan bibir dioles lipstik merah tua. Lipstik itu juga harus dicari oleh Dandi tadi malam, warnanya harus cocok. Siti yang cantik selalu, itu betulan nama ibu. Nama KTP, Bu? Nama KTP sih cuma Siti. Itu nama panggungku. Ibu-ibu itu menyeringai. Dari dalam gedung, beberapa petugas menyibak kerumunan. Mereka berusaha membantu mengamankan saksi agar tidak banyak bicara. Usia berapa, Bu? 17. Ibu-ibu tertawa, juga wartawan. 17 kapan? 40 tahun lalu, Bu. Atau 17 sisanya, Bu? 17 hari lagi. Hus, kamu mendoakan aku mati. Ibu akan bersaksi atas lokasi tambang Semesta Minerals dan Mining di mana, Bu? Wartawan mendesak. Itu lebih penting. Tidak ada pertanyaan substansi sidang. Maaf teman-teman, 2 aktivis berseru lagi. Petugas juga telah berhasil tiba di dekat mereka, segera menarik Ibu Siti. Ayolah, sedikit saja informasi. Wartawan tidak mudah menyerah. Atau Ibu bersaksi untuk lokasi smelter besar itu, korban penggusuran? Tidak ada jawaban. Saksi telah dibawa lebih dulu oleh petugas. Rombongan itu terus maju menuju pintu masuk. Ayolah, Mas Dandi. Apakah saksi itu pernah ada di salah satu film pendek Mas Dandi? Wartawan berseru pindah ke sumber lain. Mereka mengenali sutradara itu. Iya, kalian cari saja postinganku 2 tahun lalu. Rombongan itu berhasil masuk pintu gedung, dijaga petugas area steril. Yes, tidak apa, secuil informasi itu tetap penting.
Wartawan bergegas mengetuk layar ponsel masing-masing, membuka akun media sosial si sutradara. Berebut paling dulu mencari tahu di video mana ibu-ibu itu tadi muncul. Siapa sih ibu-ibu berdandan menor ini? Pertanyaan yang sama juga datang dari Hotma Cornelius yang kesal menatap wartawan yang mengabaikannya. Dia juga melangkah masuk ke gedung. Pagi ini gagal ritual yang disukainya saat bergaya melewati lautan wartawan gara-gara ibu-ibu ganjen itu. 15 menit kemudian, semua kursi telah diduduki pemiliknya. Pimpinan sidang tetap dengan jas rapi, dasi senada, memeriksa sejenak selembar kertas yang berisi agenda siang hari ini. Pemeriksaan saksi-saksi berikutnya, dia mengetukkan palu, membuka sidang, lantas mempersiapkan tim penggugat menghadirkan saksi. Ibu Siti diminta masuk. Petugas mengiringi sambil membawa kitab suci. Sumpah dibacakan, lantas Ibu Siti duduk di kursi. Selamat pagi, saudara saksi. Selamat pagi, Yang Mulia. Sepertinya aku akan memanggil dengan ibu saja. Boleh? Ibu terlihat cantik sekali pagi ini. Pimpinan sedang tersenyum mencoba bergurau setelah melihat tampilan saksi dengan dandanan menor, pakaian pewarna kuning ngejreng. Terima kasih Yang Mulia, tapi terlambat. Terlambat maksudnya? Aku sudah menikah Yang Mulia 3 kali. Oh, 2 suami pertamaku bajingan. Tanpa diminta, Ibu Siti terus menyerocos seolah itu di teras rumah sedang menggosipkan sesuatu. Oh ya, bajingan bagaimana? Hotma Cornelius refleks ikut berkomentar. Tertarik itu di luar kelazimannya yang selalu terkendali dan penuh rencana. Tampilan ibu-ibu ini membuatnya penasaran. Siapa? Ibu Siti menukas, tetap menatap ke depan, tidak merasa perlu menoleh ke pengacara itu. Siapa lagi? 2 suami pertama ibu, bajingan bagaimana? Maksudku, siapa yang mengajakmu bicara? Pengacara tambang. Aku sedang bicara dengan Yang Mulia. Ibu Siti menukas, sempat menoleh Hotma Cornelius sejenak. Tidak penting, lantas melengos. Kembali menatap ke depan. Urusan rumah tanggaku bukan urusanmu, pengacara tambang. Bahkan 2 aktivis lingkungan tidak bisa mencegah diri tertawa kecil. Menutup mulut masing-masing, wajah Hotma Cornelius merah padam. Dasar ibu-ibu sialan. Dia meremas jari. Jika tiba gilirannya, dia akan menyumpal mulut ember ibu-ibu ini. Siapapun ibu-ibu ini, dia sudah tahu apa yang akan menjadi kesaksiannya. Persiapannya sangat matang. Dia hanya tidak menduga lawan akan membawa saksi ini di antara penduduk di pulau sialan itu. Baik, Ibu Siti. Pimpinan sidang mengulum senyum, juga anggota komite. Ini intermezzo. Jarang-jarang mereka melihat Hotma Cornelius kena skakmat oleh ibu-ibu pula. Kita mulai saja pemeriksaan saksi. Apakah ibu sudah siap? Aku sudah siap sejak 20 tahun lalu Yang Mulia. Sejak tambang sialan itu merusak hidupku dan keluargaku. Nasib. Karena saksi kali ini semangat bercerita, maka ternyata kita harus mundur ke 40 tahun lalu, bukan hanya 20 tahun. Siti kecil lahir di keluarga nelayan sekaligus petani di sebuah pulau indah dengan luas 18.000 hektar, panjang pulau 18 km, lebar 10 km. Sebagian besar pulau mereka adalah hutan lebat dengan gunung purba di tengahnya. Kampung-kampung penduduk berada di pesisir, di 2 sisi yang landai dengan pasir putih, 2 sisi lain dinding terjal menghadap laut. Mata pencaharian utama adalah nelayan, petani kelapa, padi, jagung, dan apapun yang bisa tumbuh di sana. Orang tua Siti cukup makmur, punya kapal nelayan. Setiap bapaknya pulang melaut, lambung kapal dipenuhi oleh ikan-ikan. Berhenti dulu bermain, kamu antarkan ikan ini ke tiomu, Siti. Ibunya berseru. Tio artinya paman di kampung mereka. Siti yang asik menganyam karet gelang terlihat masyghul.
Lagi-lagi disuruh. Kenapa tidak kedua kakaknya saja yang disuruh? Tapi dia menurut daripada karet gelangnya disita ibu seperti minggu lalu. Sambil menjejakal karet gelangnya di Sakuro, dia menerima keranjang anyaman bambu. Langsung pulang, jangan keluyuran. Iya bu. Maka Siti membawa keranjang berisi ikan-ikan segar berlarian melintasi jalan kampung menuju rumah paling ujung, rumah keluarga Tionya, adik ibu. Oi Siti, kau mau kemana? Dua teman-teman perempuan bertanya sedang bermain di halaman rumah. Aku disuruh ibu mengantar ikan ke rumah Tioku. Cie cie. Temannya menggoda tertawa cekikikan. Apa sih? Siti melotot. Sekalian mau bertamu dengan jodohmu kah? Tidak lucu. Siti bergegas meninggalkan dua sahabat baiknya itu yang masih tertawa. Tiba di rumah paling ujung berseru mengetuk pintu. Terdengar langkah kaki mendekat. Pintu kayu itu dibuka. Puh, Siti menengus sebal. Hai Siti. Orang yang paling tidak diharapkan ternyata membuka pintu. Seorang anak laki-laki seusia dengannya, kulit gelap, rambut keriting tersenyum. Nih, Siti malas balas menyapa menjulurkan keranjang ikan untuk Tio dari ibuku. Persis keranjang itu dipegang anak di depannya. Siti balik kanan berlarian pulang. Bukan karena ibunya menyuruh langsung pulang, melainkan dia tidak mau berlama-lama terlihat bersama Tony. Sekali lagi melewati dua temannya yang masih bermain karet gelang. Oi, kemarilah Siti. Temannya memanggil tersenyum. Kalian mau mengolok-olokku lagi? Siti melotot. Tidak, kami mau mengajak bermain karet bersama Siti. Lebih seru kalau bertiga. Mau? Siti menimbang-nimbang mengangguk. Lupakan pesan ibunya, inilah gunanya dia merangkai karet gelangnya. Biar bisa dimainkan bersama teman, seru. Sampai lupa waktu bergegas pulang saat matahari siap tumbang di kaki barat. Ibunya mengomel melihatnya mengendap-endap melintasi pintu belakang agar tidak ketahuan. Dua kakak perempuannya menatap ruang tengah, begitulah Siti selalu susah dibilangin. Sudah, kamu segera mandi, berganti baju, ini sudah mau maghrib. Bapak menengahi. Tadi siapa yang menerima ikannya? Ibu bertanya setengah jam berlalu dengan suasana lebih baik. Mereka tengah makan malam bersama. Tony bu. Dua kakaknya refleks menimpali. Pantas saja pulang telat. Ternyata tertawa. Siti melotot mau melempar sendok. Bapak ibu ikut tertawa, tapi menegur dua kakak Siti. Jangan ganggu adik kalian. Siti selalu kesal jika soal itu dibahas. Masalahnya orang-orang di sekitar mereka suka membahasnya. Adalah tradisi di kampung mereka. Sepupu dijodohkan satu sama lain. Sejak kampung itu ada, sebagian besar menikah karena saling suka. Karena mereka tinggal di pulau yang jauh dari mana-mana, jadi jodoh terbatas. Menyukai tetangga sendiri yang kebetulan masih kerabat dekat. Bedanya, perjodohan Siti dan Tony lebih dramatis. Saat syukuran panen padi 6 bulan lalu, kedua orang tua mereka mengumumkan tentang itu secara terbuka. Jika mereka memang saling menyukai, akan kami jodohkan anak-anak kami, Siti dan Tony, dua bungsu yang sepantaran, cocok sekali satu sama lain. Wajah Siti langsung merah padam. Dia mau berteriak, dia tidak mau menikah dengan anak berkulit gelap, rambut keriting dan pemalu itu. Tapi acara syukuran telah sibuk dengan prosesi lain. Makan-makan bersama, Siti tidak sempat protes. Nasib besok-besoknya lagi dia mulai sering diolok-olok. Itu kan hanya tradisi Siti, ibunya menjelaskan sebulan kemudian. Itu pun jika kalian saling suka. Aduh, kamu dan Tony itu masih 12 tahun loh. Tidak ada yang menyuruhmu menikah sekarang. Lagian kenapa kamu harus kesal?
Aku tidak suka anak itu, Siti mendengus. Sekarang tidak suka, besok-besok siapa tahu kan, dua kakaknya menggoda. Resek. Siti melotot, kenapa tidak dua kakaknya saja yang diumumkan dijodohkan dengan siapalah. Dijodohkan sama ikan paus juga tidak apa, kenapa harus dia? Tahun demi tahun berlalu, sebenarnya tidak ada yang sangat-sangat serius soal perjodohan itu. Orang tua mereka membiarkan saja mengalir. Toh, anak-anak bisa mencari jodoh pilihan sendiri. Dua kakak Siti telah menikah, juga dengan anak tetangga, masih kerabat, tanpa perlu drama perjodohan. Tapi Siti menganggapnya serius. Dia tidak mau. 5 tahun kemudian, usia 17, Siti mendadak bilang dia mau merantau. Aku mau tinggal ikut keluarga Tio di kota provinsi. Kota provinsi? Kamu mau apa di sana, Siti? Ibunya bingung. Kursus-kursus, Bu. Ibunya terdiam, dia jelas keberatan. Itu tidak lazim bagi penduduk kampung mereka. Apalagi anak perempuan di usia Siti, yang lazim itu adalah menikah, punya anak, mengurus rumah tangga. Siti justru hendak mau merantau, pergi jauh dari kampung halamannya. Tapi bapak mengizinkan. Salah satu adik bapak memang tinggal di kota provinsi. 1 minggu berjalan alot, ibu mengalah ikut mengizinkan. Sambil diantar berlinang air mata, Siti berangkat naik kapal. 2 hari 2 malam tiba di kota provinsi. Siti tersenyum lebar melihat gedung-gedung, bangunan-bangunan, dan kota yang lebih ramai. Keluarga Tio menyebutnya di pelabuhan. Episode baru Siti siap dimulai. Pertama-tama dia kursus menjahit, belajar bagaimana membuat baju, memilih kain, membuat model pakaian. Sejak inilah dia suka pakaian warna mencolok. Bosan, dia pindah kursus merias pengantin, belajar soal bedak, lipstik, alat-alat rias. Sejak kursus inilah dia suka berdandan menor. Bosan lagi, pindah kursus memasak. Padahal dia sudah pandai memasak. Apapun kursus yang menarik, dia ikut untuk mengisi waktu. Keluarga Tio baik padanya, membiarkan Siti melakukan apapun yang dia mau.